Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, menjelang akhir zaman, iblis bekerja keras untuk menghalangi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, agar banyak orang tidak bisa masuk surga, karena memang setan tidak mau masuk neraka sendiri. Sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, mari kita saksikan sebuah rekaman video. Kepadamu di dalam Matius 3, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, percaya berarti kita harus mengikuti perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus kita kumpul. Setelah kita kumpul, lalu kemudian kita praktekkan semua perintah-perintahnya, tak bisa membuat kita menjadi Kristen. Justru kalau segala perintah Yesus kita praktekkan, kita jadi Islam. Coba Matius, Yohanes 14 nomor 12. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Oh, kita jadi Islam. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah. Jadi Islam kita jadinya, bukan menjadi Kristen. Lanjut lagi. Itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita semua bisa renungkan bersama. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, orang ini menafsirkan Alkitab dengan cara loncat sini loncat sana agar membenarkan agamanya. Saudara, tidak ada Yesus perintahkan sunat, tidak ada Yesus perintahkan sujud, tidak ada Yesus perintahkan makan, jangan makan daging babi, ya, atau perintahkan ibadah hari Sabat. Jadi kesimpulan dari orang ini bahwa kalau perintah Yesus dikumpul-kumpul, ya harus jadi Islam, saudara. Tentu saja apa yang dia katakan ini tidak sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Perintah Allah yang pertama itu percaya Yesus. Yohanes pasal yang 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi dunia. Dunia di sini adalah manusia. Karena manusia sudah berdosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa masuk surga, makanya Allah mengasihi sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, percaya kepada Yesus itu artinya percaya akan karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan di atas bukit Golgota. Perhatikan, saya baca sekali lagi ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawahi, setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada karya keselamatan yang dikerjakan Yesus dengan sempurna di atas kayu salib, percaya kepadanya akan pengampunan dosa. Yesus Kristus punya kuasa mengampuni dosa, karena dia berkata dia telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang.
Jadi percaya kepada Yesus ini bukan berarti harus sujud, bukan berarti harus sunat. Nah, ini pemahaman yang keliru. Yesus Kristus tidak pernah perintahkan sunat, tidak perintahkan sujud, tapi percaya kepadanya karena dia telah melakukan karya keselamatan dengan sempurna di atas kayu salib. Sekali lagi saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, menyembah Yesus, percaya atas anugerah yang Tuhan berikan lewat Yesus Kristus, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya Yesus harus baptis, karena baptis adalah kehendak Allah, saudara. Jadi jangan saudara tafsirkan Alkitab, loncat-loncat sini, loncat sana, dan benarkan agama saudara, dan saudara menjelekkan kekristenan. Dengarkan sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, percaya Yesus adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan, saudara. Dia adalah satu-satunya pintu menuju surga. Tidak ada pintu yang lain. Saudara tidak menyembah Yesus, pintu itu tidak terbuka. Pintu itu hanya bisa terbuka ketika kita menyembah Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kehendak Allah adalah percaya Yesus dan baptis, maka pintu surga terbuka bagi saudara dan saya. Surga tidak ada urusan dengan sujud menyujud, surga tidak ada urusan dengan sunat, surga tidak ada urusan dengan taat kepada hukum Taurat, saudara. Tapi surga itu berurusan ketika kita taat kepada hukum kasih karunia, percaya kepada Dia bernama Yesus Kristus Tuhan, dan kita akan sampai kepada surga yang kekal. Di luar Yesus pasti binasa. Sebab itu sekali lagi, jangan tafsir Alkitab loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana, dan membenarkan agama saudara, dan saudara tidak mengakui kasih karunia yang Tuhan tetapkan. Sebab tanpa kasih karunia manusia tidak bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita menerima anugerah keselamatan. Haleluya. Salam kemenangan iman.